Sampai ada ketika waktu mereka umur 5 tahun, 6 tahun, gua ajak ke toko mainan, mereka tuh udah punya uang 100.000 gitu kan. Berarti kan pertanyaannya udah banyak banget nih. Kebayang gak sama lu gitu kan. Pas di depan toko mainan, dia mau beli mainan. 100.000 dapat mainan apa sih sekarang gitu kan. Pas lihat, dia mau ambil nih, wah mahal, uangnya nggak cukup. Ambil ini, ada satu mobil-mobilan yang kecil tuh, dia mau ambil. Is that worth it? Your effort to wrote down the questions? Adanya langsung, no, taruh lagi. Jadi, tapi kan kadang-kadang kalau ulang tahun gue beliin mainan lah, kasihan anak gue, susah banget jadi anak gue gitu. How do you instill, gimana Mas Regi dan sebagai suami istri gitu ya, tadi kan ini principles gitu, yang secara teori very nice gitu kan, tapi bagaimana menerapkannya dan lebih tepatnya atau lebih dalam menanamkannya gitu. Ya, jadi ini sih kayak kaset butut ya. Beneran kayak kaset butut gitu kan, radio yang rusak gitu kan. Kita nggak pernah bosen diskusikan itu. Kita jadi dari independent, responsible, love to learn, independent, responsible, honest, love to learn, and happy. 5 itu kan. Kita sampai ada next project. Jadi involve them not only on discussion, tapi involve them secara physically, secara creative thinking untuk bikin yang namanya project terakhir yang kita baru selesai itu Family Crest. Ya kan kalau di bangsawan Eropa kan pasti ada simbol-simbol keluarga gitu kan. Crest atau lambang-lambang yang yang ada di kerajaan-kerajaan zaman dulu, itu memberikan makna tertentu. Nah, kita bikin yang namanya Family Crest tadi gitu kan. Jadi kita membuat, nanti Ali bisa share, gue share sama Luri. Jadi ini anak saya yang pertama kan emang senang grafis ya, si Kenzi ya. Jadi kita sama-sama ngecari simbol-simbol dari 5 values tadi. Independent, si kakaknya bilang independent tuh we need to be independent. Jadi idenya fist gitu kan. Jadi terus habis itu dia coret-coret, habis itu kita bikin coba cari mozaik, habis itu kita bikin dalam satu kertas sama-sama, project sama-sama nih, kayak bikin mozaik paper gitu, cari gambar di sini, taruh. Terus kemudian responsible tuh we hold the world gitu kan, jadi ada gambar globe dengan tangan. Terus kemudian honest tuh hati yang dipegang tangan. Kemudian love to learn, buku yang ada hatinya. Happy. Ini sambil Mas Regi ngomong, nanti kirimin ke gue, jadi sekarang ini mungkin bisa dimunculin di layar gitu gambarnya, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, ini di gambarnya, dilihat kan? Nah, gitu. Terus kan kita juga cari, kayaknya kalau misalnya 5 simbol ini, dan gue kan dari kecil selalu ngajarin sholat gitu kan. Jangan lupa sholat, itu nggak pernah kita ingetin terus, dan kita coba sholat bersama-sama gitu kan. Yang penting kan kita juga ngajarin by the end of the day, whatever we are doing, hanya Allah yang membuat semua ini terjadi. Jadi itu di dalam simbolnya itu, di tengahnya yang memutar roda dari atau values tersebut, ada Allah di tengahnya. Nah, terus habis itu bikin apalagi, ini kan progressing ya, nggak sekali jadi gitu loh, nggak sekali jadi ke desainer suruh ngomong, nggak. Ini over the years sih, ini mulai dari mereka umur 3 tahun, gue inget tuh. 3 tahun tuh sampai baru kejadian sekarang nih. 9 tahun ya, Lia, kayak gitu kan. Nah, terus horoskop, Chinese horoskopnya apa? Naga, lah gua kan naga, istri gua rooster, anak gue yang ketiga rooster. Ada ox, ada tiger, dibikin gitu kan. Nah, 2 tahun lalu kita coba bikin pakai 3D printing. Anak gue yang pertama bikin pakai 3D printing, nanti gue bisa kirimin ke lu. Bikin 3D printing, dan akhirnya sekarang baru beberapa bulan lalu kita cari desainer yang teman gue yang jago banget mengartikulasi konsep kita jadi itu. Nah, itu kita bikin, sekarang lagi bikin ininya nih,
anak gue usulin bikin dari kayu Pak, ada pengrajin kita di Jepara, jadi dibikin dalam bentuk kayu dan segala macam, nanti dibikin badge segala. Jadi buat mereka is not only values yang diomongin, bukan hanya values yang ditempel di dinding. Kalau di korporasi kan values yang ditempel di dinding, tapi juga mereka understand ketika kita doing discussion, milih simbol satu itu kita discussion terus. Nah kayak discussion gimana? Misalnya apa yang gini, contohnya gini, kayak misalnya gini, anak gua kan baru tahun ini ya akan masuk SMP, ya kan? Dari SD-nya dia mau masuk SMP. Proses pemilihan SMP-nya itu saya dan istri saya tuh coba guide dengan prinsip-prinsip tadi, ya. Guide-nya tuh gimana? Kak, tell me what is your ideal school untuk secondary school ya. Dia cerita, yang penting satu banyak menggambar, gitu kan. Kedua ada kantinnya karena I love to eat, dia bilang gitu kan. Ketiga ada orang yang bisa ngasih reference, ada teman di situ, gitu kan. Keempat, teaching methodnya nggak tradisional, karena kan dia datang dari Montessori kan. Kelima, banyak teman baru, nggak banyak kan sekarang kan sekolahnya sekolah kecil, dia pengen punya teman lebih banyak, gitu kan. Because I want to have a new friends, gitu kan. Terus kita gali, terus habis itu kita bantu pikir prioritas, gitu kan. Jadi dia akhirnya punya satu kertas yang dia bikin matriks gitu. Jadi ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, ada 5 sekolah dia bilang dengan segala macam kriteria. Habis itu bikin weighted-nya buat dia prioritasnya mana, dan dia research di desktop research, lihat Instagramnya, lihat orang-orangnya, terus habis itu dia lihat ke sekolahnya gua anterin. Nah proses itu kan satu independennya dia dalam hal dia ambil keputusannya buat hidupnya dia, sampai di satu titik dia bilang, this is my life Bapak, whatever I decide di dalam kertas ini, this is my life yang akan berubah, so I need to be responsible to my decision. Yang akan berubah maksudnya gimana? Dari SD ke SMP, dari sekolah yang dari yang sekolah kecil ke sekolah besar, kayak gitu-gitu kan. Dan dia bilang kayak gitu kan, so I need to be serious on this, gitu kan. Karena kenapa gue bilang gitu? Ya karena kalau kakak salah bikin ratingnya, kakak salah researchnya, kakak salah dalam hal menentukannya, berarti kan konsekuensinya akan beda dengan apa yang kakak harapkan, gitu kan. Dia bilang gitu. Nah akhirnya kan kita facilitate lah, kita coba, kita challenge, kita facilitate segala macam, sampai dia akhirnya menentukan, this is my school, this is school that I want to go, dia bilang gitu. Dengan segala macam argumennya segala macam, dia punya argumennya segala macam. Nah tapi kan masalahnya dia mesti go through the test kan. Ya kan, dia mesti go through the test, gitu kan. Belum tentu dia mau keterima. Wah itu kan stres sendiri tuh, stres sendiri. Akhirnya karena waktu itu ada interview, ada psikotes, TPA, tes potensi akademik, ada group discussion segala macam, dan dia benar-benar make an effort untuk ke sana, gitu kan. Karena dia bilang karena kan selama dia di SD tuh nggak pernah belajar dan nggak pernah ada tes kan dia kan. Jadi dia minta tolong beliin buku tes ke gua, gitu kan. I need to learn something new, gitu kan. Nah di situ kan love to learn-nya masuk, gitu kan. Learn from, dia lihat YouTube lah, dia segala macam. Tapi throughout the process kan research-nya, gitu kan. Nah terus abis itu dia bilang, I think I failed in this test. Waktu dia ada tes ini, psikotes, logiknya. Karena ada tes psikotes yang dia bilang, I honestly feel not good karena I never learn this thing, dia bilang gitu kan. Terus tapi by the end of the day, hopefully ini bisa masuk, gitu kan. Confident level kakak berapa persen? 70%. So where's the 30%? Ya because I failed and because of then what I can do I just pray sekarang Pak, gitu kan. Jadi waktu itu pas akhirnya keterima kan, dia happy-nya tuh bener-bener fulfilled, gitu kan. Dan waktu itu akhirnya kita coba
debrief. What did you learn, gitu kan? Jadi dia kayak biasa kita bikin team meeting gitu, what did you learn? Dan dia bilang, I learned something new, I learned the process, I learned how to fight for my school, so I'm glad that I decide that, and I'm glad that I accepted this, gitu kan? Gitu. Mas Regi, ini pembicaraan kita ngobrolin hidup dan family is a big part of hidup juga, gitu kan? So memang kita selalu unscripted. Kalau lu udah sering nonton, lu pasti tahu. Jadi kemana arah pembicaraan ya kita dalami ke situ. Nah, tapi ada nggak momen-momen yang sebagai orang tua, Mas Regi dan istri merasa kayak ya ini kayaknya nggak benar gitu, dalam arti kayak gue harus melarang ini karena mungkin dia ada independensi tapi mungkin apakah ada batasan dari values tersebut yang mungkin namanya juga dari masih anak-anak, masih remaja atau mungkin jadi mungkin gue ngelarang tuh boleh dikata nggak ingat kapan terakhir gue ngelarang. Kalau istri gue dia lebih sifatnya ngingetin gitu kan. Contohnya gini case terakhir itu ada case anak gua kena case bullying. Jadi ada anak di sekolahnya yang dia accuse anak gua bully, turn out with all those fact and every single evidence ternyata the other way around gitu kan. Justru dia yang dibully sih. In a way gitu kan. Dan kita appeal ke sekolahnya dan itu semua prosesnya anak gue went through the same process like his brother gitu kan, yang gede kan gitu kan, details, bikin incident report segala macam itu all those things lah. There was things that ketika kita bilang we are one family, we are family first, me and ibu will support you, we gonna face it together karena it was not easy for him gitu kan at that time. Nah, there was a moment ketika gue lagi ke sekolah, dia kirim email, nanya tentang makan siang kalau nggak salah, mau makan apa, dan di emailnya buat gue tuh agak inappropriate gitu, pakai dia kayak screaming gitu kan. Buat gue tuh waktu itu kan gue liat nih anak kayaknya lagi stres atau lagi excited atau lagi nervous. Tapi he wrote something inappropriate, bukan pakai kata-kata buruk, tapi pakai kata-kata caps lock semua caps lock semua dan panjang gitu kan, kayak screaming gitu kan. Kita pulang waktu itu kita makan malam seperti biasa gitu kan. Kita discusskan what happened in the school tadi. I met with the principals, I met with the foundation in the school segala macam. Next stepnya seperti ini, consequences-nya seperti ini, optionnya kita diskusi optionnya apa aja, how to solve this gitu kan. Nah udah beres itu semua, okay, we agree on the next step. Gue cuma bilang, look, four of us, karena yang kecil kan nggak bisa diskusi belum kan, four of us already know what we're gonna do and we are as one. But one thing that I need to remind you, gue bilang gitu, look at this. This is an email that I received when I was in the school. Do you think this is appropriate? While me and Ibu talk to your principal, fight for our belief, and you do this to us? Is it appropriate? Begitu kan? Is this something that you as a son, as a part of the family, is this supporting the family? Is this something that this is the way you appreciate us who fight for you? Is this something that you think necessary you do this? What do you think? Gue cuma ngasih lihat itu kan. Jadi ngebalikin lagi. Yeah, what do you think? Is that appropriate? Dia bilang diem aja. No. So why you did that? Diem aja. So tell me why you did that. Maybe you have a good reason why you're doing that, gitu kan? No. Is that good? Is that good behavior? No. So, what is the consequences of this? Gue cuma nanya gitu kan. What is the consequences from this? Jadi kayak artinya Mas Regi minta untuk
memutuskan konsekuensi untuk diri dia sendiri gitu maksudnya. Dan what is the consequences of this? Dia bilang, gue nanya gitu kan. For me, dia bilang gitu, I will take whatever the consequences that I need to do. No, I'm not asking your consequences. Gue bilang gitu kan. What do you want to know? What is my feeling when I read this? Konsekuensi terhadap orang yang menerima email itu. Apakah responsnya atau impactnya dari orang yang itu? Have you asked ibu feeling when ibu receive this? Dia mulai diem aja. Imagine you are in my position. What will you feel? Gue gituin aja gitu kan. I feel disappointed dan mulai nangis lah pasti kan kayak gitu kan. Okay, you know the feelings, right? And you know this is not inappropriate. Now you decide what is the consequences for you. Gitu. Okay, I need to be grounded. Okay, grounded for what? I'll not playing games. I'm not playing iPad for a month. Okay, that's your decision. Is it enough, Bu? Ibunya kan, yes enough. Okay, is it enough, Rezo? Dia nangis gitu. I'm sorry, Ibu. I'm sorry, Bapak. Okay, you don't need to cry. Why you need to cry? Because you're wasting your energy, you're wasting your tears by crying, right? So, do you think it's enough? The consequences because you being inappropriate, not supporting the family. Dia bilang, okay, one more. Apa? Ya selain games nggak main game, nggak main apa gadget, dia kan punya apa sih apa Nintendo Switch gitu, nggak main games di komputer juga. Oke, is that enough? I think that's enough, Bapak. Oke. Jadi gue bener-bener mengempower dia untuk make decision gitu loh. Kalau istri gue paling ngingetin masalah disiplin waktu, ngumpulin tugas kayak gitu-gitu. Dan selalu istri gue juga selalu ngomongnya mengenai consequences gitu. Jadi so far sih gue nggak pernah denger ya, dan gue juga nggak pernah lakuin nggak boleh ini. Kenapa? Karena kata bapak nggak pernah gitu. Karena apa? Karena dari kecil anak gue itu dua-duanya nih gue ajarin untuk waktu itu pengen ngejarin mengenal uang, Li. Cara dia mengenal uang itu they need to earn it. The way they earn it by asking question. Jadi each one of them punya jurnal yang isinya pertanyaan. Jadi kalau dia nanya, dia nulis satu pertanyaan itu seharga 1.000 perak. Jadi kalau dia mau punya uang 10.000, dia mesti bikin 10 pertanyaan. Pertanyaan apa nih? Maksudnya kayak anything, gimana? Why wheels round? Why globe go around the sun? Why this? Why that? What is this? What is that? Dan itu nyambung ke value apa tuh situ? Love to learn. Oke. Kan gue pengen nyambungin gitu kan. Love to learn di situ. Kan pasti ada alasan kenapa membuat rules seperti itu gitu kan. Yes. Itu jurnalnya ada tuh tebel sampai sekarang. Dan every weekend kita punya father and son bonding time gitu kan. Kita go through, kita search di Google. If I don't know, I say I don't know. Gue selalu bilang Bapak ini bukan segalanya tahu. Bapak nggak tahu. Kita cari di Google sama-sama. Kita cari di buku. Kita cari di di artikel-artikel koran segala macam gitu kan. Jadi kayak nah dari situ konsekuensinya sampai sekarang alhamdulillah anak gua itu terhadap uang sangat appreciate gitu kan, karena dia tahu kalau ada uang tuh pertama mesti sedekah, saving, baru spend if necessary, karena mereka earn the money gitu, so far gitu kan. Sampai ada ketika mereka umur 5 tahun 6 tahun gua ajak ke toko mainan, mereka tuh udah punya uang 100.000 gitu kan. Berarti kan pertanyaannya udah banyak banget, Li. Kebayang gak sama lu gitu kan. Pas di depan toko mainan, dia mau beli mainan 100.000, dapat mainan apa sih sekarang gitu kan. Pas lihat dia mau ambil nih, mahal, uangnya nggak cukup. Ambil ini, ada satu mobil-mobilan yang kecil tuh, dia mau ambil. Is that worth it? Your effort to wrote down the questions. Adanya aku, no, taruh lagi. Jadi, tapi kan kadang-kadang kalau ulang tahun gue beliin mainan lah, kasihan anak gue susah banget jadi anak gue gitu. Tapi mereka ya, maksudnya. Dan bapaknya juga suka mainan kan? Iya, bapaknya juga main. Jadi kan, itu kan, gue tuh punya tradisi father and son bonding time. Jadi anak gue yang pertama 2,5 tahun, waktu itu gue ada business trip ke Singapura, habis itu gue ambil cuti, kita berdua doang. Jadi setiap 4 tahun atau 5 tahun kita berduaan. Jadi anak gue yang pertama 2,5 tahun ke Singapura,
Terus waktu dia umur 7 tahun ya, 7 atau 8 tahun kita ke Jepang berdua. Yang kedua juga sama, ke Singapura sama ke Jepang. Jadi gue tuh selalu punya waktu berduaan sama anak gue. Jadi di situ adalah bener-bener values yang cerita gue, terus kemudian dia tahu gue ngapain aja di sana. Kita selama seminggu atau 10 hari kita berduaan aja, nggak ada yang ngurusin. Waktu itu anakku masih pakai pampers 2,5 tahun, udah bisa ngomong, udah bisa sendiri, dan gue titipin ke manajemen hotel. Gue mesti meeting, anak gue di kamar, gue titipin, ada babysitter, ada daycare kayak gitu. Ya udah gitu kan. Jadi gue punya trip khusus, dan insya Allah tahun ini kalau COVID udah beres, ini bagiannya anak yang pertama. Katanya dia mau ke Australia. Nah, waktu yang trip kedua, karena mereka udah mulai gede, mereka yang nyusun itinerary-nya. Jadi project lagi tuh, Li. Jadi itinerary dia waktu itu ke Jepang gitu kan, dia mau ke Tokyo Tree, dia mau ke Ghibli, dia mau belajar ski, dia mau makan sushi, segala macam. Dia nulis tuh, bikin planningnya sendiri. Di day 1 ngapain, day 2 ngapain. Susah deh jadi anak gue gitu. Ini ada pertanyaan juga nih yang berhubungan juga. Apa yang melatar belakangi ini semua? Artinya ini kan bukan kalau sepanjang yang gue tahu ya, sepanjang yang gue tahu ini bukan sesuatu yang cukup umum dilakukan gitu ya dari keluarga. Tapi Mas Regi melakukan ini gitu, dan melakukan cukup konsisten udah 9 tahun at least gitu, atau jalan 9 tahun. Why I'm doing what I'm doing with family like this gini. Kata bapak juga begini, udah turutin aja, nggak bisa gua. Karena anak gua akan selalu punya argumen, anak gua akan selalu bertanya, why I need to do this, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau lagi gue capek kan kesel juga ya, gue lagi capek, lagi pusing, udah dikerjain aja, gitu kan.